Paham sampai di sana? Sudah? Sudah? Paham sampai di sana? Sudah? Yang menjadi perjanjian baru Tuhan adalah Tuhan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Dan dikatakan di data selanjutnya, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Baca nomor 36. Apakah Anda keturunan Bani Israel? Jawab. Oke. Tadi sudah saya katakan ya bahwa ayat 31 itu berbicara kepada dua kerajaan yang terbagi. Jadi ketika Yeremia mengatakan ini, dia mengatakan itu kepada kerajaan yang terbagi utara dan selatan. Yehuda dan Israel. Dalam ayat 32 ada sudah kutip tadi, tidak seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka. Siapa itu? Bangsa Israel. Ketika aku memegang tangan mereka dari Mesir, itu diberikan di mana? Di Gunung Sinai. Itulah hukum Taurat atau perjanjian lama. Ayat 33, perhatikan. Kenapa dihilangkan itu Yehuda? Karena yang dibuat oleh Tuhan adalah untuk orang Israel secara rohani. Boleh kita lihat itu dalam buku Roma pasal 8 dan juga di dalam Galatia pasal 5. Yaitulah Israel rohani di sana. Perhatikan bahwa nubuatan ini digenapkan persis dalam Ibrani pasal 8 ayat 7 sampai 13. Digenapkan di sana. Jadi Anda ini tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa perjanjian baru itu tidak ada. Pasal 9 dari Ibrani 9 ayat 15 dikatakan, ialah pengantara, yaitu siapa? Yesus, pengantara dari perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itulah perjanjian baru yang dibawakan oleh Yesus. Jadi Anda ini hanya mengira-ngira, hanya melihat-lihat dan mencocok logi. Tidak ada seperti itu, Zuma. Anda ini tidak paham Alkitab. Saya tahu Alkitab saya. Oke? Anda jawab. Silakan. Ya, mana jawabannya? Apakah Anda disebut Bani Israel? Anda dari keturunan siapa? Kan ya diadakan perjanjian baru itu kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. 36-nya ketetapanku itu berlaku kepada Bani Israel, keturunan Israel. Coba Anda buktikan dulu, Anda keturunan Israel dari istri yang keberapa dan anaknya yang mana? Istri Yakub ada 4 dan anaknya ada 12. Anda berasal dari keturunan yang mana? Silakan. Perhatikan, saya sudah katakan tadi bahwa yang dibicarakan dalam ayat 33 bukanlah Israel lagi yang ditujukan kepada dua kerajaan itu. Itu kata siapa? Tidak pahami. Kata siapa? Kenapa? Saya sudah buat tadi dalam Ibrani 8. Lah, itu Ibrani apa? Itu Ibrani. Itu apa Ibrani itu? Itu kata Paulus itu. Makanya aku bilang tadi Kristen ini agama Romawi. Lah Paulus siapa? Siapa Paulus ini? Paulus itu. Kau diam dulu, dengar orang lain ngomong dulu baru kau. Ini Paulus ini siapa, Pak? Diam. Asistennya Nabi Musa gitu. Ya. Paulus ini asistennya Nabi Musa. Perhatikan dulu bahwa siapa namanya? Paulus, ya perhatikan Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus loh. Ya udah Pak. Kita sedang berbicara tunggu. Pertanyaan saya, Anda kan yang nantang. Sekarang tunjukkan kepada saya ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel dan Yehuda itu berlaku kepada non-Yahudi. Coba tunjukkan kepada saya supaya Paulus ini tidak dianggap sebagai penyesat. Silakan. Jadi coba dengarkan ya. Ini saya sudah katakan berulang kali baik dalam forum yang lain ya. Coba perhatikan. Di dalam silakan. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Kenapa Anda bawa yang di Loh, supaya Anda paham. Dengarkan Pak, dengar. Anda mengklaim punya orang dengan menggunakan surat-surat internet Kristen. Apakah surat Paulus ini diimani oleh suku Israel sampai hari ini?
Apakah dengar, apakah kitab Ibrani ini menjadi salah satu kitab di dalam sinagoge? Bagaimana sinagoge perjanjian baru ditulis itu sekitar tahun 70. Makanya jangan permalukan diri Anda. Kenapa Anda mengatakan Anda adalah keturunan Israel, sementara ternyata Anda bukan dari 12 suku Israel? Anda adalah penyamar. Yesus mengatakan, Coba dengar, kan gitu, Bang. Karena Anda itu tidak paham bahwa dalam Alkitab bahwa Israel itu, dengarkan dulu. Dalam Alkitab Israel itu terbagi dua, Israel jasmani dan Israel rohani. Itu laki Kristen. Di mana lagi ada istilah Israel rohani? Di mana Anda dapat istilah itu? Tidak? Di mana Anda mendapatkan istilah Israel rohani? Di mana? Ketika dikatakan oleh Alkitab, aku akan mengadakan perjanjian. Iya, Alkitab baru, apa lagi? Alkitab apa lagi? Anda nantang di sini. Anda pemahaman Bibelnya masih minim. Di mana dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi ada yang disebut Israel rohani? Di mana? Itu tadi Israel ketika dikatakan dalam ayat 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Kenapa tidak disebutkan lagi Yehuda? Karena yang dipikirkan oleh Tuhan bukan lagi Israel secara jasmani. Kan itu Anda tidak paham. Makanya saya katakan ini kali Anda ngomong. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Dalam Ibrani 8, Anda mau lawan itu Ibrani 8. Anda katakan lagi itu bukan dari. Kenapa bawa Ibrani, Pak? Ibrani itu bukan kitabnya Yahudi, Pak. Ibrani itu kitabnya orang Romawi, kitabnya orang Kristen. Hei, kenapa Anda bawa kitabnya orang Kristen? Mau kok Anda paham? Mau kita jelaskan, Anda tidak potong terus. Coba perhatikan ya. Saya bawa tadi Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 untuk membuktikan itu di gereja. Saya kan Pak, saya minta di mana di dalam kitabnya orangnya. Oke, itu di kitab Anda di Kristen, yang saya minta kitabnya Yahudi. Kitab Yahudi mana ada Kristen? Itu maka saya ajarkan kepada. Maka dari itu yang harus mengklaim bahwa perjanjian baru itu adalah surat-suratnya Kristen adalah orang Yahudi. Karena kenapa? Kepada mereka Tuhan menjanjikan perjanjian baru. Bani Israel, Bani Yakub. Anda siapa? Penumpang gelap. Serigala nyamar domba. Oke, silakan. Silakan. Oke. Ketika dikatakan itu tidak seperti, ingat ya, tidak sama lagi, ya. Maka kita harus melihat apa yang dimasukkan oleh buku Yeremia itu bahwa ada perjanjian baru. Bukan lagi pada saat ini dikatakan ada di sana. Itulah, coba baca nanti Yohanes 1 ayat 17. Dikatakan sana karena hukum Taurat diberikan oleh Musa. Perhatikan. Tetapi anugerah dan kebenaran itu hukum Kristus datang melalui Yesus Kristus. Itu perbedaannya. Itu dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 17. Apakah ayat itu tidak diterima? Itu masalah Anda. Ketika saya katakan tadi, Israel, mengapa tidak dikutip lagi Yehuda di sana? Karena yang dilihat oleh Tuhan bukanlah bangsa Israel, bukan lagi seperti itu, tapi seperti yang baru. Itu saya katakan tadi. Tapi Anda tidak dengar. Apa itu? Kristen. Saya katakan di dalam Alkitab ada, dengarkan dulu. Dalam Alkitab ada 3 zaman. Zaman bapak-bapak bermula dari penciptaan sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Zaman yang kedua yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itulah hukum Musa. Zaman ketiga? Maka yang ketika serigala nyamar domba. Zaman Kristus. Tahu cuma dengar orang ngomong dulu. Ya, Bapak berbicara, dengarkan. Bapak berbicara tentang perjanjian barunya orang Yahudi, tetapi ternyata Anda membantah itu semua dengan perjanjian barunya orang Romawi. Nyambung nggak di situ? Nyambung nggak, tidak Pak? Bagaimana Anda katakan perjanjian baru ada di bangsa Yahudi? Itu dengarkan Yeremia 31:31. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Justru saya tahu itu, makanya saya katakan tadi Yohanes 1 ayat 17. Itu astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kenapa Anda tidak terima bahwa hukum Taurat itu dibawa oleh Musa? Terima tidak?
Saya Tidak terima. seperti itu lagi kata. Tidak Saya seperti itu terima, lagi, saya kan? terima. Tuhan datang kepada Nabi Musa alaihissalam memberikan ketetapan kepada kaumnya. Saya percaya. Sekarang kalau hukum perjanjian baru di bawah Kristus, yang mana itu? Coba saya tanya. Lah, Yang mana itu? hukum perjanjian baru yang dibawa Kristus yang mana? Sejak kapan Yesus bawa hukum baru? Jadi apa itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 17? Coba bantah dulu. Apa Yohanes 1 nomor 17 apa? Coba baca. Apa? Jangan Ya baca ada aja. suara besar. Yohanes 1 sampai nomor 1 sampai 34 itu bukan perkataan Yesus. Nah, disitulah Anda tidak paham bagaimana Loh, prosedur kok di situ penulisan di situ loh saya tidak paham. Tidak Sekarang paham begini. penulisan. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, apakah dia penyampai firman, dia yang menerima firman atau Yohanes yang menerima firman? Nah, itulah tidak Anda pahami. Yesus tidak satu pun buku ditulis loh. Ingat. Semua dari Kejadian sampai buku Wahyu, perhatikan, tidak satu pun ditulis oleh Yesus. Itu dituliskan melalui ilham Roh Kudus. 2 Timotius 3, 16, 17. Nah, ini lagi-lagi 2 Timotius. Lagi-lagi 2 Timotius. Yesus tidak mengenal Timotius. Yesus tidak mengenal itu. Tidak. Lah, di mana Yesus bertemu dengan Paulus? Di mana? Itu Anda tidak paham. Itu dalam Kisah Rasul pasal 9. Pasal Ya, 11. Kisah Rasul itu kan punyanya Lukas. Lukas itu kan asistennya Paulus, Pak. Kan lihat tuh Anda menolak apa yang tertulis. Siapakah Anda merusak kitab saya? Bapak, siapa nama ini? Pak Oberto. Pak Oberto, tunggu dulu, Pak. Siapa? Tadi kita berbicara mengenai perjanjian barunya orang Yahudi. Oke? Perjanjian baru itu Perjanjian baru itu diberikan Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Oke? Paham? Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam ketetapan penutupnya di data nomor 36, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Bagaimana mungkin kemudian ketetapan ini berubah menjadi Timotius, Ibrani, Galatia, Filipi, Efesus? Dari mana? Kenapa? Ini ketetapan, dengarkan. Ini ketetapan tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Loh, kok tiba-tiba ada Ibrani, ada Efesus, ada Galatia, ada Roma. Ini apa ini yang Anda bawa? Karangan-karangan kayak begini membantah firman Tuhan. Ini firman Tuhan, Pak, Yeremia 31 nih. Loh, kok Anda bawa surat-surat nggak jelas? Loh, kenapa Ayo. tidak jelas? Lah, tidak jelas. Dengarkan. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan saya Anda jawab dan Anda punya hak bicara. Tunjukkan di mana surat-surat Paulus dituliskan untuk orang Yahudi. Silakan. Dari 14 kitabnya di mana ditulis Paulus menulis untuk orang Yahudi. Silakan. Saya mau lihat. Sudah bisa jawab ya? Jawab. Coba jangan dulu salah ya, dengar. Jangan Jawab. salah dulu. Silakan Anda tunjukkan surat Paulus ditujukan kepada orang Yahudi. Silakan. Sudah bisa saya bicara, sudah bisa diam, belum? Atau mau bicara lagi? Perhatikan ya. Saya sudah kutip tadi Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Bagaimana dikatakan ada 3 kali atau 3 zaman dalam Alkitab. Anda percaya bahwa manusia pertama adalah Adam? Kalau Anda percaya, Allah berbicara kepada Pertanyaan saya apa tadi, Pak, barusan? dengarkan dulu. Saya nggak butuh yang lain. Saya butuh pengakuan. Mana surat-surat Paulus? Mana surat-surat Paulus untuk orang Yahudi? Mana? Anda tidak paham. Pak, dengarkan Pak. Tidak. Yeremia 31 nomor 31, Tuhan akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Mana surat-surat Paulus untuk Bani Israel dan Bani Yehuda? Tunjukkan ke saya, silakan. Itu yang dinubuatkan oleh Yeremia, perhatikan ya. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya, perhatikan. Yang dibicarakan di situ perjanjian baru bukan pada saat itu. Isitulah keluar. Oke. Yang Anda maksud Artinya, perjanjian baru adalah surat-suratnya Paulus kan? Iya kan? Surat-surat Nah, coba Paulus Anda termasuk- tunjukkan surat Paulus yang ditujukan kepada Bani Yehuda dan Bani Israel. Yang mana itu? Roma kah? Ibrani kah? Filipi kah? Yang mana? Kan
Anda nyala lagi, saya sudah katakan. Di dalam ayat 33 Yeremia 31 disebutkanlah di sana apa? Bani Israel. Ya. Kenapa Israel? Karena Bani yang Yehuda. bukan tidak dia bagi Yehuda. Karena apa? Dia mengatakan itu sebagai gambaran atau sebagai petunjuk bahwa mulai. perjanjian baru itu untuk semua orang. Masih ingat? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tidak ada. Dengarkan, diam dulu Anda. Ya. Ketika dikatakan, ya, bagaimana berdebat? Ini berdebat. Anda mengatakan tidak ada, ya wajarlah saya tertawa. Anda membantah firman Tuhan dengan mengatakan tidak ada. Lalu siapa yang mau mendengarkan abang bicara? Coba dengarkan dulu. Jadi ketika dikatakan tidak seperti, bukan berarti sama lagi dengan hukum Musa. Anda ngerti tidak hukum Musa ketika dia di Mesir? Anda Perjanjian paham lama. nggak? Hukum Musa itu diberikan di mana? Enggak, perjanjian lamanya Tuhan yang dimaksud di Yeremia 31 ini apa? Di 32 ini apa? Anda paham enggak? Itulah hukum Musa yang tidak Anda Hukum pahami. Musa yang mana? Makanya- Hukum Musa itu ada juga aturan Musa yang diterima selain daripada Taurat. Baca di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, di Keluaran. Baca di Keluaran 19. Baca satu perikop dari data nomor 1 sampai data nomor 25. Itu perjanjian lamanya Tuhan. Coba perhatikan dulu. Ketika tidak seperti, situ kan Anda sudah mati sebenarnya. Tidak Seperti perjanjian lama yang Tuhan janjikan dengan Bani Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Apa perjanjian lama itu? Baca Keluaran 19 dari nomor 1 sampai nomor 25 aku bilang. Itulah Keluaran 20 yang tidak Anda pahami. Itulah yang tidak seperti Keluaran ini. 20 itulah yang disebut perjanjian baru, Pak. Perjanjian lamanya itu Keluaran 19. Salah. Jadi Loh, kok salah pula? Oke, kalau Anda mengatakan itu salah, baik. Oke, saya salah. Bang Suma salah. Oke, Bang Suma salah. Tolong sekarang Anda tunjukkan surat-surat Paulus yang Anda sebut sebagai perjanjian barunya untuk Bani Israel itu ditujukan kepada Bani Israel. Lalakan. Israel yang mana? Israel rohani atau Israel jasmani? Dari mana ada istilah-istilah? Ya Allah. Pak, Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar domba. Inilah Israel rohani itu yang nyamar-nyamar domba, Pak. Paham? Oh, Anda salah. Anda Apa? yang tidak tahu. Apa yang salah? Ingat, Pak. Ingat, 30 detik. Habis itu Bapak. 30 detik. Ingat, Pak. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakob. Yeremia 23 nomor 2. Yehezkel 50:17. Yang disebut sebagai domba adalah Bani Yakob. Jadi kalau Anda bukan Bani Yakob, ngaku-ngaku Israel rohani apalagi, itulah guguk yang dinubuatkan oleh Yesus. Gimana? Sudah. Oke? Anda tidak Ingat tadi? Coba dengarkan dulu. Ingat, kita masih menunggu surat-surat Paulus untuk Yahudi, untuk Israel itu yang mana? Silakan. Jadi jangan potong lagi ya, jangan salah lagi supaya saya jelaskan karena Kalau Anda melucu pasti ku potong. Kalau Anda lucu, ngeyel, tidak masuk akal, tidak sesuai data pasti ku potong. Kita edukasi, Pak. Kita edukasi, bukan jualan obat. Yang sehat itu. Kita edukasi, bukan jualan obat. Coba dengarkan dulu. Anda pernah kuliah kan? Anda pernah kuliah kan? Kalau orang diskusi, narasumber menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan tema, pasti di-cut. Oke? Maka karena itulah kita beri ruang kepada Anda berbicara 1 jam, tapi pola yang Anda sampaikan harus berdata, bukan asumsi ria. Silakan. Saya dengar. Sudah? Atau mau potong lagi? Sudah toh? Atau mau tambah lagi? Sudah? Oke, kalau sudah diam ya. Saya sudah katakan tadi, tidak seperti, perhatikan, perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka keluar dari Mesir. Yang mana itu? Tentu saja adalah Keluaran pasal 20. Tidak seperti itu. Tetapi dikatakan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel. Israel ini kenapa tidak dikatakan Bani
apa bagi Yehuda, karena memang dalam pikiran Tuhan bukan lagi seperti itu. Itu yang dimiliki oleh bangsa Israel sekitar 623. Supaya Anda paham, hukum diberikan kepada bangsa Israel. Tidak seperti itu. Ingat itu. Makanya saya katakan tadi, dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan di sana bahwa hukum Taurat datang melalui Musa. Perhatikan itu. Jadi dua perantara atau mediator yang berbeda. Ya, dikatakan bahwa hukum anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ketika saya kutip tadi Ibrani 8 ayat 7 sampai 13, Anda bilang, "Oh, itu tulisan Paulus." Tidak, itu diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Paulus. Lalu dalam pasal 9 ayat 15 dikatakan Yesus adalah pengantara dari perjanjian baru. Berarti sudah ada perjanjian baru itu. Tidak ada perjanjian baru di zaman perjanjian lama. Anda katakan mana tulisan Paulus kepada Bani Israel Yahudi? Memang tidak ada, karena Paulus hidup di zaman Kristus. 3 zaman saya katakan itu berbeda. Hukum-hukumnya juga berbeda. Makanya kami tidak melakukan hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu telah digenapkan oleh Kristus di kayu salib. Itu yang Anda harus pahami. Jadi kalau Anda hanya besar suara, tidak akan tidak menyelesaikan masalah. Artinya kalau tidak seperti berat yang mana itu? Yang diadakan oleh Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Itu sangat jelas. Dan itu makanya ada perjanjian baru. Itulah kami percaya bahwa perjanjian baru itulah 27 buku itu. Makanya ada perjanjian baru. Itu dikatakan oleh Yeremia. Kalau tidak seperti Anda katakan sama. Bagaimana tidak seperti masih dipakai? Tidak mungkin. Jadi ini yang harus Anda pahami. Jadi perjanjian baru itu ada. Itulah hukum Kristus yang kami pakai. Salah satunya yaitu Markus 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis itu, Anda katakan itu bukan perkataan Yesus loh. Yesus tidak pernah menulis buku loh. Dia, ingat dalam Yohanes 14:26, dia mengutus Roh Kudus. Itu akan mengatakan kepada kamu seluruh kebenaran. Dalam pasal 16 ayat 13 dikatakan oleh tidak mungkin Yesus berdusta. Maka seluruh perjanjian baru itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Meskipun itu tidak dikatakan oleh Yesus secara langsung seperti yang Anda tadi. Tapi apa yang dikatakan Yesus dikatakan lagi diilhamkan kepada penulisnya. Termasuk kepada penulis perjanjian baru. Kalau tidak seperti Anda katakan, oh sudah ada. Anda salah mengerti. Bukan seperti itu perjanjian baru. Anda pahami itu. Jadi harusnya Anda belajar dulu, baru Anda itu ngotot. Kalau modal ngotot semua orang bisa, cuma. Ya. Oke, silakan. Sudah? Oke. Sudah. Pasang kuping baik-baik, buka hati Anda menerima kebenaran. Ketika disebutkan perjanjian baru akan kuadakan antara aku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Perjanjian barunya jelas kepada Bani Yakub. 1. Yang kedua, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Apa perjanjian yang diingkari itu? Apa perjanjian yang diingkari itu? Hukum Taurat rupanya. Hukum Taurat yang 10, hukum 20 itu masih dijalankan oleh Bani Israel hari ini, Pak. Jangan Anda mengatakan mereka telah mengingkari. Dusta Anda. Belajar lagi. Anda. Gak enak kan? Seorang penginjil jalanan menginjili Anda. Sabar dulu. Justru Anda. Sabar. Oke. Sabar. Pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat. Sabar. Sabar. Saya, kalau Anda mengatakan perjanjian lama itu adalah Keluaran 20, itu Anda bullshit. Itu perjanjian baru.
yang masih digaungkan oleh praktisi Yahudi pada hari ini. Lalu Bang Suma, perjanjian lamanya yang mana? Perjanjian lamanya sudah diterangkan di dalam data nomor 32 yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di mana perjanjian itu? Baca Keluaran nomor 19, Pak. Saya bacakan. Pasang kuping. Kalau kuping sudah tidak kuat mendengarkan, pakai hidung dan juga mulut. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini perjanjian lamanya nih. Keluar dari tanah Mesir, mereka tiba pada Gunung Sinai. Pada hari itu juga, setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan. Jangan Anda kira ini sudah ada perjanjian baru di sini. Jangan Anda kira Anda sudah menerima Taurat di sini. Belum, Pak, belum. Belum menerima Taurat Musa di sini. Belum. Naiklah Musa menghadap Tuhan. Lalu Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub. Ini perjanjian. Kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepada aku. Jadi sekarang, ini perjanjiannya. Kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Israel. Ini perjanjian lamanya, Pak. Perjanjian lamanya uraiannya satu perikop. Kalau dibacakan kepada Anda, mata Anda akan melotot. Di situ dikatakan, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu sekeliling sambil berkata, janganlah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu karena kena kepada kakinya, sebab begitu dan seterusnya. Lalu dikatakan, tangan seorang pun tidak boleh merabahnya. Itu perjanjiannya. Lalu turunlah Musa dari gunung, mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit matahari, ada guru dan kilat dan awan. Padat di atas gunung yang bunyi sangkakala yang sangat keras. Ini perjanjiannya, Pak. Perjanjian lamanya. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun atas dalam api. Asap membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar. Ini perjanjian Tuhan. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dari guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Dan naiklah Musa ke atas. Ini perjanjian baru. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsamu itu, supaya mereka jangan menembus pendapat Tuhan, mendapatkan Tuhan dan melihat Tuhan. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang akan datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu dikatakan, Pak, dikatakan gini, tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah gunung itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Musa setelah melakukan perjanjian baru, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Nah, setelah naik Musa beserta Harun, Pak, baru menerima perjanjian baru. Apa perjanjian barunya? Baca data selanjutnya di Keluaran 20. Baru muncul perjanjian baru. Lalu Allah mengucapkan segala firman. Ini setelah Nabi Musa naik untuk yang kedua kalinya. Akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Inilah sampai ke 10 perjanjian baru itu. Makanya dikatakan, dan adalah perjanjian baru itu, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Sudah. Anda sudah paham? Terlalu panjang. Jadi perjanjian lamanya antara Tuhan dengan Bani Israel itu ada di Keluaran 19, perjanjian barunya ada di Keluaran 20. Lalu di mana surat-surat Paulus itu? Kemana perginya surat-surat Paulus itu, Pak? Untuk siapa surat-surat Paulus itu, Pak? Tidak. Untuk siapa? Diam dulu. Tidak usah Anda kejang-kejang.
Pertanyaan saya, Anda belum bantah. Di mana surat Paulus itu dituliskan untuk Bani Israel, sementara surat yang dituliskan, perjanjian yang dituliskan untuk Bani Israel adalah Keluaran 21 perikop perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Silakan Anda tunjukkan surat-surat Paulus adalah perjanjian baru Tuhan untuk Bani Israel. Itu di mana tertulis? Silakan. Ya. Jadi Anda juga punya permasalahan kayaknya dengan pendengaran. Saya sudah katakan tadi itu, coba dengarkan supaya Anda paham bahwa tidak seperti pertanyaannya ketika aku membawa tangan mereka dari Mesir, apakah ini termasuk pasal 20? Jangan Anda bagi pasal 19 dari Keluaran dengan pasal 20. Itulah perjanjian lamanya. Jadi ketika itu berapa ratus tahun kemudian, ingat ya, berapa ratus tahun kemudian muncullah apa? Muncullah Nabi Yeremia. Ya, jadi Anda tidak paham itu kalau Anda berpikir kalau sudah ada katakan bahwa perjanjian lama itu di pasal 19 dari buku Keluaran, pasal 20 perjanjian. Itu keliru besar. Mengapa diulang lagi pasal dari Yeremia 31? Anda mengigau. Kan? Tidak mungkin diulangi lagi kalau sudah dikasih. Kan? Isitulah kebodohan Anda kalau boleh saya katakan begitu. Anda pukul rata. Pasal 19, pasal 20. Tidak. Diulangi lagi berapa ratus tahun kemudian. Berarti tidak seperti ketika Allah memegang mereka melalui Musa. Makanya saya katakan tadi, Yohanes 1 ayat 17, hukum Musa, karena hukum Musa datang karena Taurat dan hukum Taurat datang melalui Musa, tapi anugerah dan kebenaran yaitu hukum Kristus datang melalui Kristus. Kan keliru kalau ada katakan Keluaran 19 itu perjanjian lama, hukum perjanjian lama, lalu pasal 20. Loh, kenapa diulang lagi? Berapa ratus tahun kemudian ada paham nggak sejarah? Kayaknya Anda ini tidak paham. Anda tidak tahu. Tadi Anda saya tanyakan, tidak seperti berarti tidak sama dong. Harus pahami itu. Saya sudah katakan tadi bahwa Paulus itu tidak ada menulis hukum Musa karena dia tidak berada dalam hukum Musa. Memang dia pernah, tetapi dia sudah tinggalkan itu. Dia sudah menjadi orang Kristen. Makanya saya katakan prosedur penulisan Alkitab tidak ada pahami. Tidak. Makanya Yeremia 31 itu adalah nubuatan. Lalu Anda katakan bahwa pasal 19 dari Keluaran ada hukum lama, perjanjian lama. Aneh itu, lucu. Pasal 20 hukum perjanjian baru. Lalu diulangi lagi beberapa ratus tahun kemudian akan mengadakan. Loh, aneh sekali Anda ini. Paham nggak sejarah? Kayaknya tidak. Nah, itulah yang Anda tidak pahami. Jadi Anda pukul rata, kutip satu ayat, oh ini. Seakan-akan Anda itu punya hak untuk mengubahnya. Tidak. Anda itu tidak berhak. Tidak paham Alkitab. Tapi Anda mengaku-ngaku, sok pintar. Itu masalah Anda. Anda orang sombong, mengartikan ayat suci Alkitab kami dengan cara sendiri. Saya sudah katakan 600 tahun baru muncul kitab Anda. Tidak mungkin kitab Anda itu mengatur ataupun mengukur perjanjian lama atau Alkitab. Itu tidak Anda pahami. Dikatakan pasal begini. Loh, lalu berapa ratus tahun kemudian diulangi lagi. Kok diulang-ulangi? Anda paham nggak sejarah? Nggak paham kayaknya. Toh? Tapi Anda suara ada yang paling besar. Suara besar itu tidak menjamin apa-apa. Zuma. Oke? Jangan curhat, Pak. Kasih data lah. Kasih data dong. Di mana surat-surat Paulus itu ditulis untuk Bani Israel? Dalam Ibarat 8. Oleh Israel bagaimana lagi? Sudah saya katakan Israel. Kan Tuhan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel, Pak, bukan kepada Bani Romawi. Maka kalau Anda mengatakan perjanjian barunya Tuhan itu adalah surat-surat Paulus, tunjukkan surat Paulus itu Paulus tulis untuk Bani Israel. Mana? Yang saya katakan pada Anda katakan tadi Keluaran 19 itu perjanjian lama, hukum yang lama. Lah memang begitu, Pak. Giliran saya kan ngomong sekarang. Lalu Keluaran 20 Anda katakan itulah hukum yang baru. Perjanjian baru. Diulangi. Saya kasih lihat. Ya betul. Lalu diulangi lagi.
Lalu Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Dengarkan. Coba Anda baca Yeremia 31 Pak, itu nomor 33-nya. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu perjanjian lama. Oke? Apa itu? Aku akan menaruh Tauratku. Setelah perjanjian lama, yaitu Keluaran 19, Tuhan kemudian menaruh apa di dalam batin Bani Israel? Hukum Taurat, Pak, bukan hukum Paulus. Ini sudah jelas-jelas ini. Hukum barunya Tuhan adalah Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mana ada Bani Israel memasukkan hukum Paulus ke dalam batin mereka, Pak? Kalau Bani Israel menaruh hukum Paulus di hati mereka, Yerusalem sekarang ini sudah berubah menjadi negara Kristen. Vatikan pindah ke Yerusalem. Orang-orang tidak ada lagi di sinagoge, tidak ada lagi praktisi Torah, semuanya menjadi praktisi perjanjian baru. Apakah itu terbukti? Tidak. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, yaitu mulutmu situ. Yaitu aku akan. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Gurunda, Masya Allah. Barakallahu Bisa jawab? fikum. Sudah bisa jawab? Aku akan memasukkan hukum Taurat, Pak, bukan hukum Paulus, Pak. Bukan hukum Paulus yang dimasukkan ke dalam setiap Bani Israel. Intinya perjanjian baru itu akan dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel, yaitu hukum Taurat. Sabar dulu, Pak, sabar. Makanya di dalam Keluaran 19 bisa ada perjanjian Tuhan pada Israel, Pak. Mohon maaf. Keluaran 19 itu bukan seluruh hukum. Bang Juma. Bang, suara Bang putus-putus, Bang. Iya. Diperbaikin dulu, Abang. Jadi, Iya, suaranya Bang berubah. sudah bisa jawab? Oke. Sudah saya bisa jawab, Juma? Oke. Sudah? Oke. Jadi, Anda tidak kerepotan lagi dengan pernyataan Anda sendiri. Anda katakan tadi bahwa Keluaran pasal 19 itulah perjanjian lama. Lalu tidak lama kemudian Anda katakan bahwa perjanjian baru itu pasal 20. Tidak. Di situ ada dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Memang. Jadi itu artinya apa? Ketika Nah, itu perjanjian baru itu. coba perjanjian baru apa diulang lagi berapa ratus tahun kemudian aku akan membuat perjanjian baru. Double dah. Double itu. Aku akan Anda ini memasukkan apa? hukum Taurat Iya. ke dalam batin setiap Bani Israel. Iya, saya katakan itu. Yang Anda tidak pahami adalah Mana? bahwa Yang dimasukkan Mananya ke dalam apa? batin setiap Bani Israel itulah hukum barunya, Pak. Yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel itulah hukum barunya. Itulah perjanjian barunya. Sudah bisa jawab. Sudah. Iya, sekarang begini. Yang Tuhan adakan perjanjian adalah Tuhan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Oke. Terus pasal 20 dari Terus apa itu? Itu tidak masukkan dalam batin mereka. inilah Astagfirullahaladzim. Bapak, Keluaran 20 itu jelas. Keluaran 20 itu jelas. Tidak dimasukkan di batin Allah mereka. telah mengucapkan segala firman ini. Anda sendiri mengatakan Akulah Tuhan Elohimmu. Loh, Bapak, inilah hukum Keluaran 20 ini. Keluaran 20 inilah yang Keluaran 20 inilah yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel, Bapak. Bukan surat-surat Paulus yang dimasukkan ke dalam batin Bani Israel. Surat-surat Paulus itu untuk Romawi. Sudah bisa jawab. Lalu diulangi lagi hal yang Silakan. sama. Pasal 31 Yeremia maksudnya dibuat lagi perjanjian yang baru. Kan? Anda jadi repot sendiri itu. Dibuat lagi perjanjian baru. Keluaran 19 itu, Pak, dengan Keluaran 20 perjanjiannya beda. Di mana perbedaannya? Pada saat ini bangsa Pak, Israel Keluaran
Keluaran 19 itu adalah perjanjian Tuhan pada saat Tuhan mengeluarkan Bani Israel dari Mesir sampai di Gunung Sinai. Perjanjian barunya itu dari Gunung Sinai sampai masuk ke dalam tanah Yerusalem, tanah Kanaan, tanah yang diperjanjikan, Pak. Belajar. Sudah. Loh, Sudah. Anda paham? Anda katakan tadi Lu menjelekkan agamamu sendiri loh. Saya ikuti. Bagaimana ceritanya saya tidak paham? Lu Bagaimana saya tidak menjelekkan paham? agamamu sendiri loh. Lihat dong. Lu menjelekkan Apa agamamu ini si sendiri. serigala ini ngapain? Serigala yang unyu-unyu diam. Jangan Serigala unyu-unyu diam. Lu memalukan agamamu sendiri. Serigala unyu-unyu diam. Sejak kapan Serigala unyu-unyu Islam itu diam. mengakui tanah-tanah Kanaan itu tanah perjanjian? Serigala unyu-unyu diam. Anak kecil Serigala diam, unyu-unyu anak kecil. diam. Anak kecil diem ya. Coba. Oke. Coba. Saya Diam ya, butuh yang anak kecil. Anak berilmu. kecil, ya. ya, anak kecil. Bang Zuma. Tapi Ya, saya Zulkifli butuh yang berilmu. Zulkifli Abbas. Saya butuh yang berilmu ya. Kalau cuma curhat saya. Pak, lu saya tiap simpulkan hari, dulu tiap Pak ya. hari. Iya, diam dulu serigala. Lu menghujat Rasul Dengarkan Paulus. Pak Roberto, dengarkan Pak Roberto, Biar Bang dengarkan. Zumanya Dengarkan. diri Tampilkan dong, fokus, tampilkan saya dong turunkan ayatnya. dulu Anda yang tidak mau diam. Silakan turun. Dengarkan Pak ya. Apapun hukum baru itu, perjanjian baru itu Pak. Apapun perjanjian baru itu, kalau Anda sangkal, yang pasti hukum perjanjian baru itulah yang akan dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu tolak ukurnya. Kalau Anda membantah Keluaran 19, Keluaran 20, sekarang pertanyaan saya, hukum apa yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel? Hukum Paulus atau hukum Musa? Jawab. Sudah. Oke. Saya sudah jawab tadi itu sebenarnya. Cuma Anda mungkin kurang pendengaran ya. Pasal 19 Anda kata, saya ikuti jalan pikiran Anda ya. Pasal 19, Enggak usah ke situ Pak, Anda akan bantah terus pertanyaan saya, dijawab aja Pak. Tuhan akan melakukan perjanjian baru kepada Bani Israel, yaitu akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, atau memasukkan hukum Paulus ke dalam batin setiap Bani Israel. Silakan. Saya jawab, Anda potong terus. Anda paham nggak? Kan pertanyaan saya sederhana Pak. Hukum perjanjian baru Tuhan akan memasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel adalah hukum Musa atau hukum Paulus. Itu pertanyaannya. Supaya Anda tahu yang mana yang perjanjian baru yang sesungguhnya. Hukum Musa atau hukum Paulus. Silakan. Sudah. Atau mau nerocos terus? Nyerocos lagi kalau begitu. Pak, dengarkan. Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum baru ke dalam batin setiap Bani Israel. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Musa ke dalam batin setiap Bani Israel. Tidak disebutkan sebagai hukum Paulus. Tapi kalau Anda ingin menjawab pertanyaan saya, tolong di Yeremia 31 nomor 33, tolong saya, jelaskan kepada saya, bantu saya untuk memahami apakah yang Tuhan masukkan ke dalam batin setiap Bani Israel, hukum Musa atau hukum Paulus? Jawab. Silakan. Sudah. Oke. Mengapa saya kutip terus itu? Karena ada sudah bawa tadi ke Keluaran 19. Saya katakan bahwa Keluaran 19 itu dengan Keluaran 20 itu tidak dilakukan atau tidak diberikan pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Kan itu kan diberikan pada saat. Jadi tidak seperti itu. Berarti yang dibicarakan bukan itu lagi. Yang dalam Yeremia 31. Paham nggak? Jadi kalau Anda kata, oh ini salah. Anda tidak bisa buktikan bahwa pasal 20 dan keluar pasal 20 itu tidak diberikan pada saat mereka keluar. Oke. Sekarang yang dimasukkan ke dalam. Tunggu, nggak usah curhat. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Yang dimasukkan ke dalam batin Bani Israel sebagai perjanjian baru, hukum Musa atau hukum Paulus? Jawab. Itulah yang saya berikan pada Anda, bahwa ada hukum Kristus. Itulah hukum Kristus. Yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel hukum Musa atau hukum Paulus? Hukum Kristus. Kan sudah saya katakan tadi. Apa hukum Kristus itu? Apa hukum Kristus? Apa di mana dalilnya dituliskan hukum Kristus? Coba Anda baca Yohanes 14:15 jika Bukan Pak, bukan. Yeremia 33-nya Anda baca Pak.
Yeremia 31 nomor 33-nya. Itu hukum Musa atau hukum Kristus? Jawab. Hukum Kristus belum ada pada saat itu. Berarti bukan hukum Kristus yang menjadi hukum perjanjian baru. Perjanjian baru. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Keluaran 19 yang ada ngotot bahwa itu hukum perjanjian lama, pasal 20 hukum perjanjian baru, itu tidak akan benar. Kenapa? Itu diberikan pada waktu mereka keluar dari Mesir. Tidak seperti itu. Itu mematikan posisi Anda. Dalam Yeremia 31. Baca Yeremia 31:33-nya. Iya. Bapak baca. Saya sudah baca itu. Saya sudah baca berulang kali itu. Apa ini? Coba Anda baca. Coba Anda baca. Kepada Bani Tetapi Israel. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Artinya sesudah waktu itu. Oke? Apa itu? Demikianlah firman Tuhan. Sesudah waktu itu, pada saat dia sesudah waktu itu, artinya sesudah dia dibuat perjanjian pada saat mereka keluar dari Bani Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan kemudian melakukan perjanjian baru. Apa itu? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Mana tunjukkan? Aku akan menaruh Kristus. Mana dalilnya? Mana Pak? Jangan cuma bilang sudah. Mana jawabnya? Bukan. Karena Anda itu begitu mau saya jelaskan, tidak mungkin saya satu kata menjelaskan itu. Karena Anda itu cuma berasumsi menutupi ketidaktahuan. Karena jawabannya nggak ada. Ini sudah jelas. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke? Apa yang salah di situ? Jadi yang ditaruh di dalam batin Bani Israel sampai hari ini hukum Kristus atau hukum Musa Taurat? Jawab. Israelis itu saya sudah katakan dari awal, itulah Israel rohani. Jadi hukum Kristus yang dibicarakan di sana, bukan lagi. Ini sedang berbicara Israel rohani. Yeremia 31 ini berbicara Israel rohani atau Israel sebenarnya sesungguhnya? Dinubuatkan. Ingat, dinubuatkan. Mana ada nubuatan ini? Mana ada nubuatan ini? Ini. Dengarkan ini. Dengarkan. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dengarkan ceritanya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Sekarang, apakah saudara yang punya nenek moyang yang dibebaskan Musa dari perbudakan Mesir? Nenek moyang Anda? Sekarang saya tanya, apakah... Coba dengarkan dulu. Anda ini paham nggak? Ini. Yang diadakan perjanjian lama, yaitu nenek moyang bangsa Israel. Sekarang saya tanya, apakah nenek moyang Anda yang dibebaskan dari perbudakan Mesir? Nenek moyang bangsa Israel. Saya sudah katakan tadi. Berarti bukan rohani, Pak. Ini fakta. Ini bukan rohani, ini berbicara yang sesungguhnya. Sudah. Anda menerocos terus. Coba perhatikan. Ketika Anda mengutip tadi, kan Anda yang mengatakan bahwa Keluaran 19 itulah perjanjian lama. Menurut Anda. Perjanjian baru Keluaran 20. Yes. Kan? Sekarang saya tanya, duluan mana Yeremia? Dengarkan. Duluan mana Yeremia menulis ini dengan Musa bersama dengan Bani Israel menerima hukum Taurat? Jawab. Duluan mana? Duluan Musa. Duluan Musa. Makanya perjanjian Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa Taurat, itulah perjanjian baru yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Dalilnya ada. Aku akan menaruh Tauratku. Aku akan menaruh Tauratku. Dia tidak mengatakan aku akan menaruh surat-surat Paulus. Sudah bisa saya jawab atau mau menerocos terus? Nak berikan kesempatan. Anda tidak menjawab apa-apa. Sekarang saya tanya ini, dalilnya nomor 3133. Aku akan menaruh Tauratku. Apakah surat Paulus itu adalah Taurat? Surat Paulus dalam pengertian Taurat itu kan hukum. Iya. Tapi bukan Taurat Musa. Nah, inilah Anda serigala buas. Inilah Anda serigalanya tuh. Masakan ada surat-surat Paulus Anda katakan Taurat.
Yang dimaksud Taurat itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Inilah yang dikatakan Yesus, hati-hati terhadap serigala yang nyamar Perhatikan. seperti domba. Perhatikan, ya. Inilah Anda. Perhatikan, kata hukum itu bisa juga artinya apa? Taurat loh. Saya ngerti Pak, nggak usah Anda terjemahkan. Ini sudah jelas Taurat disebutkan. Berbicara mengenai Taurat dan berbicara mengenai Bani Israel, maka ketetapannya jelas Taurat yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang kepada orang Farisi Paulus. Paham? Jangan Anda bolak-balik, jangan Anda menggiring. Ini bukan gereja Pak. Bukan. Anda sedang berdebat dengan ahli Bible. Anda sedang berdialog dengan penginjil jalanan. Bagaimana Anda bisa ahli sementara keluaran 19, keluaran 20 Anda pisahkan? Itu pada waktu yang sama nggak itu? Loh. Keluar dari Mesir. Astagfirullahaladzim. Jawab Bapak dulu. ini coba. Jawab Ini dulu. perjanjian. Dengarkan. Perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Paham? Ini logikanya begini, Sampai Pak. kemana? Logika- Sampai kemana? Sampai ke Anda- Gunung Sina. Logika Hei. Anda itu sudah salah. Logika Anda salah. Karena Tidak ada yang salah Pak. Itu. Nabi Tidak. Musa alaihi dengarkan, Nabi Musa alaihi salam sampai ke Gunung Sinai itu tidak lagi dikejar oleh orang Mesir. Oke? Dari Gunung Sinai sampai ke tanah Kanaan itu tidak lagi dikejar oleh Mesir. Paham itu? Sementara perjanjian lama bercerita tentang kejaran. Nah, betul. Kan? Itu yang tidak Anda pahami. Betul itu. Itu tidak Anda pahami. Nah, setelah dia melewati laut, apakah mereka masih dalam kategori pembebasan dari Mesir? Tidak. Mereka dituntun menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Anda Bukan lagi dikejar. Yang dibicarakan adalah ketika mereka keluar dari Mesir. Pasal 19 keluaran pasal 19. Ketika mereka keluar dari Mesir. Itu masih keluar di situ, masih proses di situ, masih perjalanan untuk 40 tahun mereka. Perhatikan ya. Dalam ada sudah setuju tadi bahwa Musa, ada sudah setuju tadi bahwa Musa lalu diulangi lagi. Kan itu logika Anda itu diberi memberikan perjanjian baru. Perjanjian barunya adalah aku akan memasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Apa itu? Hukum Tauratku, bukan surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Taurat. Anda sudah saya katakan, Anda ini tidak lihat, sudah saya katakan tidak seperti ketika aku La haula wala quwwata. Rungkat. Rungkat nih. Aduh, rungkat. Wah, rungkat. Multigues ada nggak multigues? Rungkat ini namanya rungkat. Coba teman-teman multigues. Multigues coba dicek ada nggak multigues. Multigues coba teman-teman typing nih. Nggak ada ya rungkat. Close dulu ya. Nggak ada, oke. Ya begitulah kalau kira-kira. Kalian nggak mau bantu sih tap-tap layar. Oke, diulangin. Dan juga perjanjian lama. ajaran perjanjian lama gitu. Tapi karena Enggak, kan pernyataan Bapak itu loh, maksudnya gini, ketika Bapak bilang tidak ada nabi yang diangkat hidup-hidup selain Yesus, maka pertanyaan saya itu muncul, apakah menurut Bapak Elia itu bukan nabi gitu? nah ini yang saya berbicara di sini lebih ke konteks Kristen dan Muslim ya. Yang saya maksud adalah era ke sini gitu, bukan ke belakang. Nah, Kalau kita bicara tentang kata pernah kan seluruh waktu kita pakai, Pak. berarti Kecuali Bapak bilang dari sini, sejak abad pertama sampai sekarang tidak ada nabi yang diangkat. Karena memang nabi udah nggak ada lagi dalam perspektif Kristen kan, selain Yesus. ya. Jadi perkataan saya tadi lebih merujuk pada yang menjadi junjungan kita sebagai umat
Oh, ya udah berarti Bapak salah katanya itu. Ah, Maksudnya kalau saya kalau tidak. Bapak tidak ada manusia yang diangkat, itu salah juga karena Elia adalah manusia, Henok manusia. Kalau tidak ada nabi yang diangkat, justru Elia itu adalah nabi. Jadi makanya saya bilang argumen Bapak itu berkontra dengan isi faktual dalam perjanjian lama gitu. Pengucapan kalimat tadi sebenarnya untuk menghindari pengucapan nama. Oh, oke 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 oke. Saya pahami Pak, saya pahami Pak. Anggaplah saya paham ya Pak ya. Anggap saya paham gitu. Tapi insya Allah saya paham kok maksudnya. Ya, jadi bagi kita ya, kalau mungkin ada perkataan ya, saya juga punya teman Muslim di mana kita dalam diskusi yang sehat, kemudian teman saya yang Muslim mengatakan bahwa kami adalah agama yang terakhir, agama penyempurnaan gitu. Kenapa tidak masuk saja ke Muslim? Dikarenakan di dalam Muslim juga ada Isa, yang dimana itu diimani oleh orang Kristen gitu. Tetapi dalam Kristen, Isahnya Muslim itu bukan Yesus. Mengapa demikian? Dikarenakan versi Kristen, Yesus itu disalib. Berarti Sedangkan, Bapak mengklarifikasi pernyataan Bapak sebelumnya ya? ya betul. Nggak apa-apa, jadi kita terima. Jadi Bapak pernah mengkonfirmasi bahwa Yesus dan Isa adalah orang yang sama. Sekarang Bapak berubah pikiran dengan mengatakan Yesus dan Isa bukan orang yang sama, kan begitu? Nah, jawaban saya waktu itu adalah saya memiliki jawaban untuk pribadi saya, namun saya tidak akan menjawab dikarenakan ini di ruang publik gitu. Hmm, Oke oke oke. Oke, saya pahami lagi itu yang kedua itu. Seperti saya memahami yang pertama, begitu juga saya memahami yang kedua ini. Ya, jadi itulah. Jadi versi Isa pada ajaran Muslim. Kenapa saya mengatakan hari ini saya mengatakan seperti ini? Pada pertemuan kita sebelumnya saya tidak berani mengatakan demikian. Dikarenakan sebelum saya memberi jawabannya, saya harus melakukan klarifikasi terhadap ahlinya terlebih dahulu untuk memastikan jawabannya. Sehingga Siap. It's okay. Never mind. Nah, itulah yang seperti yang saya katakan tadi bahwa Isa pada Muslim dan Yesus pada Kristen itu adalah orang yang berbeda. Mengapa demikian? Dikarenakan versi Muslim itu Isa tidak disalibkan, sedangkan versi Yesus disalibkan. Nama bersama, tetapi identitas belum tentu sama. Itu menurut Oke, kalau saya lebih sepakatnya begini. Eh, Orang Islam dengan Kristen berbeda pendapat tentang bagaimana perspektif anak Maria. Kalau saya bilang dia tidak sama, ini menariknya begini Pak. Saya juga bisa katakan bahwa Yesua dalam perspektif Yahudi itu bukanlah Yesus dalam perspektif Kristen. Kalau kita bicara tentang Yesua yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi yang digelari Mesias, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa dia adalah seorang nabi palsu, penyihir, ya. Jadi saya tidak akan menggunakan cara berpikir Bapak dalam hal ini karena saya seorang muslimah. Muslimah itu diajarkan begini. Ketika kau dapat informasi, maka kau kaji dulu informasi itu. Jangan kau terima begitu saja, jangan kau tolak juga. Karena yang namanya kebenaran itu tidak mungkin hilang begitu saja, pasti ada sisa-sisanya. Pasti ada itu. Nah, kebenaran yang dipercayai oleh banyak orang itu tidak akan hilang begitu saja, tetapi akan membaur dengan kesesatan-kesesatan yang muncul kemudian. Itu keyakinan saya. Nah, silakan. Sama seperti Bapak mengklaim bisa jadi orang Kristen mengatakan seluruhnya kalian mengatakan Tuhannya Bani Israel itu bukanlah Allah. It's okay. Buat kami tidak ada perubahan, tidak masalah. Sama seperti orang ateis mengatakan Tuhan itu tidak ada. It's okay. Itu hanya pemahaman pribadi. Sama seperti ada sebagian orang Kristen mengatakan Isa itu bukan Yesus. Nah, masalahnya adalah ternyata tidak semua orang Kristen sepakat dengan Anda. Bahkan seorang pengajar bahasa Ibrani, Burita Wahyu, mengatakan Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama dalam perspektif yang berbeda. Begitu juga dengan adanya istilah gereja Isa Al-Masih. Begitu juga dalam kitab-kitab kalian terjemahan lama itu, dia ditulis sebagai Isa Al-Masih, bukan Yesus. Begitu juga ketika misionaris-misionaris datang untuk menginjili umat Islam mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan dalam Al-Quran. Itu Kristen. Saya kan bukan sekali dua kali diskusi sama teman-teman Kristen, Pak. Nah, saya tahu teman-teman Kristen ini berharap berhenti berdiskusi dengan kami ketika sudah mengatakan bahwa Isa dan Yesus berbeda.
Tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Karena yang namanya Isa itu, kalau kita bicara Yesus, itu bukan nama aslinya Yesus. Yesus itu bukan nama aslinya. Isus itu bukanlah nama lazim orang Aramaik atau orang Ibrani. Bahkan saya tidak percaya namanya Yesua. Saya lebih percaya dalam versi lain bahwa namanya adalah Isou Masaha. Atau dalam bahasa Yunani-nya bahkan Isou, bukan Yesus. Baik, Nah, itu. Kalau kita pakai nama dulu, linguistik, lalu kemudian pribadi. Saya sepakat bahwa perspektif tentang tokoh ini berbeda antara Kristen dengan Islam. Bukan hanya Kristen Islam, tapi juga Yahudi. Yahudi mengatakan dalam Targum Onkelos bahwa dia dibangkitkan oleh Onkelos, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan menurut Yahudi dia dirajam lalu disalib dan dia mati, benar mati karena dia nabi palsu. Karena nabi palsu itu benar-benar mati ketika dibunuh. Berbeda dengan nabi asli. Nabi asli itu tidak akan bisa mati ketika dibunuh. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu kami percaya tidak mati bukan karena itu juga sebenarnya, tapi karena memang kami diinformasikan. Nah, kemudian kita bicara Maria dengan Maryam. Bukankah beliau seorang Aramaik? Apakah lazim seorang Aramaik bernama Maria? Kita bahas kedekatannya mana lebih dekat. Miriam, Maryam, atau Maria? Apakah dia seorang Yunani sehingga namanya menjadi Maria? Apakah Elizabeth itu lebih betul daripada Elizeva? Jadi kita baca kedekatannya, Pak. Kedekatan bahasa itu mana yang lebih dekat? Dan perlu Bapak ketahui bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa Aram itu bahasa yang serumpun. Lafaznya banyak yang sama, berbeda jauh dengan bahasa Yunani, jauh sekali. Jadi ketika dia dipanggil Maria, kalian terima, padahal dia orang Aramaik. Apakah kata Maria nama yang lazim yang digunakan oleh orang Semitik? Mana yang betul? Miriam, Maryam, atau Maria? Nah, kan begitu. Kita akan uji, Pak, uji secara bahasa. Nah, gitu. Jadi kalau versi kita untuk nama Yesus itu sendiri ya berasal dari yang kita anut dalam bab ini berasal dari bahasa Yunani ya, Lesos ya. Nah, kemudian ya menyangkut nama itu dapat dipengaruhi oleh transliterasi dikarenakan faktor budaya dan lain sebagainya sehingga perubahan nama itu dapat terjadi. Tetapi kita lebih merujuk pada makna yang ada pada ajaran. Tetapi kalau memperdebatkan nama bagi kita itu hanya cuma sebatas mengartikan, tidak memaknai. Nah, itu bagi kita. Jadi dalam hal ini ya untuk perbedaan nama itu kita tidak bagi kita ya. Kita lebih baik bahas perbedaannya aja deh, perbedaan dan persamaannya kalaupun ada. Karena kalau saya justru bisa tunjukkan ratusan persamaannya, walaupun nanti, mohon maaf ya, saya harus bilang begini. Saya dapat informasi dari pewahyuan yang saya imani ya. Ini kalau pakai dogma Islam ya. Pewahyuan ini menceritakan siapa orang ini. Maka mari kita uji saja. Apakah kami lebih percaya dia seperti yang dia katakan dalam Bible atau keyakinan Kristen lebih meyakini dia seperti yang dia sampaikan. Kita uji saja, Pak. Paham nggak? Apakah keyakinan umat Islam itu selaras dengan yang dia sampaikan tentang dirinya dalam Bible atau kekristenan yang lebih betul tentang siapa Yesus menurut dirinya dalam Bible? Kita uji saja itu. Jadi kita tidak bertele-tele gitu. Ya, mungkin banyak kesamaan tetapi tidak menunjukkan 100% semua sama gitu. Oh jelas Pak, kan Bible dengan Al-Quran beda. Ya. Nah, dikarenakan perbedaan itu kok nggak ada suara ini? nah, itulah yang Suaranya kecil nggak Bang Won? Bang Won? Sinyal kali sinyal. Oh aku habis ngecas ini. Oh yaudah. Dengung. Ulang bang apa sih tutorial? Diulang lagi Bang. Oh ya Bang. Jadi gini ya, mungkin banyak sekali kesamaan ya. Kalau kita membahas tentang penulisan tentang Isa dan Yesus dalam Al-Quran maupun dalam kitab suci orang Kristen itu banyak sekali kesamaan tetapi tidak 100% sama gitu. Sebagai salah satu contoh lipan itu saja sudah berbeda gitu. Iya betul, saya akui Kristen Islam itu berbeda tentang menanggapi siapa Yesus. Kan kita sepakati itu Pak. Kan kami nggak menyamakan. Ya betul. Nah dari situlah kami menyimpulkan bahwa tidak dapat disamakan Isa
yang diimani oleh Muslim dengan Yesus yang diimani oleh Kristen. Mengapa demikian? Dikarenakan nama Yesus itu memiliki identitas berdasarkan yang dituliskan Kristen. Ketika identitas itu tidak sesuai dengan yang dituliskan di dalam kitab suci orang Kristen, maka itu bukan Yesus bagi kami orang Kristen, gitu. Tapi dalam dogma Kristen ya itu urusan Bapak sebenarnya, tidak perlu didiskusikan itu kan ranah iman itu. Tapi kalau kita bicara secara umum ya, maka kita sepakat bahwa Yesus ini adalah tokoh peradaban, tokoh yang dimana siapapun berhak untuk menyatakan sikap untuk mengenalkah, mendapat infokah. Nah, maka dalam Islam kami katakan, saya sepakat bahwa anak Maria itu cuma satu. Ketika anak Maria lahir di Bethlehem atau di Nazaret kah, tidak ada lagi Maria lain yang melahirkan juga di Nazaret atau di Bethlehem. Tidak ada lagi. Walaupun dalam Kristen sendiri Yesus itu ada beberapa orang. Yesus Barabas, Yesus anak Maryam ya. Tapi kalau dalam perspektif Islam, saya yakin bahwa Isa itu adalah tokoh satu-satunya yang dia dipanggil dalam bahasa Yunani Isos, dipanggil dalam bahasa Ibrani Yesua, panggil bahasa Syriak Yesua, Yesu. Bagi saya itu tidak masalah, tapi perspektif berbeda ini betul. Karena Bapak dapat informasi dari kitab Bapak, kami dapat informasi dari kitab kami. Nah, kami tidak, coba ya, Bapak asal tahu narasi saya itu begini. Saya sepakat hanya ada satu manusia yang mengajarkan kebenaran, lahir dari perawan suci. Tidak pernah ada lagi orang yang sejaman lahir sama seperti dia. Makanya saya katakan orangnya sama, tapi perspektif berbeda. Tapi saya dengan orang-orang Kristen berbeda pandang. Karena orang Kristen menyatakan begini-begini, kami menyatakan begitu-begitu. Nah, cara yang paling tepat untuk membuktikan pada akhirnya kita akan adu. Siapa yang paling betul dalam memahami Isa atau Yesus? Siapa yang paling betul mendeskripsikan pernyataan Yesus sendiri? Maka Bapak buktikan bahwa agama Bapak itu sebagai Kristen betul-betul mengimani Yesus seperti apa yang dia sampaikan, seperti apa yang dia ajarkan. Karena kami juga kan begitu. Mari kita, kalau Bapak mau jadikan parameternya Yesus yang di versi Bapak, Bible, mari, nggak apa-apa. Mari kita buktikan siapa yang lebih betul-betul mengimani Yesus seperti yang dia sampaikan kepada muridnya, kami atau Bapak. Kita ujikan saja itu. Kalau memang Bapak mau pakai parameter Kristen, Yesus. Kalau mau pakai parameter Isa, apakah Nabi Isa itu sama seperti yang diakui perkenalan Yesus yang di dalam kitab Bapak? Mari kita buktikan mana persamaan dan perbedaannya. Kita buktikan di situ, Pak. Karena kalau kita bicara doktrin dan dogma, saya sepakat Kristen sama Islam jauh kali bedanya, Pak. Ya, betul. Lah, kita tidak sedang mencocokmologikan di sini kok. Tapi dalam Islam itu, ketika kau percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah, maka mari kita buktikan siapa yang beriman bukan hanya dengan lisan, tapi dibuktikan dengan perbuatan dan ditanamkan dalam hatinya. Mari kita uji. Karena kebenaran itu berdasarkan hasil diskusi saya dengan teman-teman beberapa waktu lalu adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Begitu. Baik. Gitu. Mungkin ya, Lanjut, saya, Pak. untuk persiapan literasinya, dikarenakan saya harus berbicara berdasarkan literasi. Untuk itu ya data saya, kebetulan saya lagi di luar yang tidak dapat saya. Tapi kalau saya sih gini, Pak ya, saya bisa membuat sebuah klaim lah. Umat Islam percaya Yesus adalah manusia. Bible katakan begitu. Yesus katakan begitu. Umat Islam percaya dia utusan Tuhan. Yesus katakan begitu. Umat Islam percaya dia nabi. Yesus katakan begitu. Umat Islam percaya dia hamba Tuhan. Yesus katakan begitu. Umat Islam percaya dia taat dan patuh kepada Tuhan. Bible katakan begitu. Jadi kalau mau menyanggah Al-Quran, yang mana mau disanggah? Oh, disalib. Mari kita buktikan apa betul Yesus disalib. Mari kita cross check by sejarah, by data. Betul nggak disalib? Maka saya akan membawa metode keilmuan untuk menganalisa apakah betul Al-Quran salah menginformasikan atau justru Bapak dapat informasi yang salah. Maka kita merujuk kepada mari kita kritisi dua kitab suci ini. Mana yang betul-betul dari Tuhan, mana yang dari manusia. Kan gitu, baru enak kita diskusinya. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus itu Tuhan dan apakah Yesus menyembah Allah atau tidak, ini kita berbicara tentang Trinitas ya, Kak. Jadi ya dalam perspektif kita ya jangan dulu menggunakan kata Tuhan itu setara dengan Allah. Dalam pemahaman Tuhan itu tidak setara dengan Allah. Namun ketika kita berdiskusi
dari yang sebelah beranggapan bahwa Tuhan itu sama dengan Allah, maka ini kita udah nggak nyambung gitu. Dikarenakan asal muasal kata Tuhan versi Kristen itu berbeda dengan asal kata Tuhan versi Muslim. Dan asal kata Allah versi Kristen itu berbeda dengan asal kata Allah versi Muslim. Nah, dalam definisi Allah dan Tuhan itu kita udah berbeda. Mungkin Bapak mau menyampaikannya. Kata Allah itu kata yang tidak pernah ada sebenarnya. Iya, betul. Allah itu enggak ada, adalah kata Allah. Alif lam jalahnya ya, alif lam. Oh, Ustaz, alif lam jalah apa? Alif lam apa? Yang double tafkim. Ditebalkan membacanya, Pak. Karena mau ngehina fisik biarin lah, tapi kita jangan sampai ngehina ciptaan Allah gitu lah. Maksud saya gini, Mbak Natali, jangan terlalu jujur gitu, jangan terlalu jujur. Nih aku klarifikasi apa sih ini ya, ada di bawah dia. Yang tadi ngaku-ngaku istri polisi, dia ada di bawah. Saya ketika bilang kan, kamu itu masuk Islam karena nikah, terus kamu sekarang jadi janda. Ah, itu kan. Jadi nih saya kasih tahu. Saya janda, ya. Saya janda tidak pernah menyalahkan agama, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ya. Allah ngasih saya janda itu bukan suatu musibah bagi saya, tapi itu suatu teguran. Di mana dulu saya punya suami, dan suami tidak mengajarkan dan saya tidak belajar. Saya tidak mau tahu tentang agama itu. Dan mungkin Allah cemburu. Allah mengatakan, kamu lebih mencintai suamimu daripada aku, sehingga kau tidak patuh kepada perintahku. Mungkin Allah mengatakan seperti itu. Jadi Allah memberikan aku ujian, yaitu diberikan janda, supaya aku ingat kepada Allah dan taat ibadah. Nah, itu kubuktikan. Nah, Masya aku Allah, berpikir bijak sekali Bu Hos ini. Baru malam ini aku dengar. belum selesai. Jangan belum dipotong. selesai. Nanti Lanjut. Poten marah kalau dipotong. Jadi nih, Allah nih kasih ujian nih sebagai janda nih. Bukan berarti aku nggak gini cerita. Aku udah bilang mati-matian itu laki, udah sampai orang tua aku lawan, malah aku jadi janda. Yaudah mending aku kembali ke agama dulu. Enggak, bukan begitu pemikiran aku pada saat itu. Pemikiran aku pada saat itu memang kutanya salahku apa, kekurangan aku apa sehingga kamu seperti ini. Dan dia mengatakan tidak ada salahmu. Dia bilang kamu terlalu baik. Nah, dia bilang begitu. Akhirnya aku terefleksi di mana letak kebaikanku. Nah, aku menemukan tuh ayat. Kata Allah, aku pecemburu. Itu pernah aku dengar tuh katanya. Dan aku baca, Allah itu pecemburu. Nah, pada akhirnya
Iya, lanjut. Pada akhirnya aku mau belajar tentang agama ini, ya udah. Jadi jandaku yang sekarang itu bukan kayak kata mereka itu karma nenek lu kiper. Ini bukan karma tapi ini ujian. Karena Allah diam kok Erik. Itu Bang cuma bilang kayak nenek kiper. Nah, karena Allah mungkin bingung ya. Allah mungkin kalau dikasih cobaan ini aku sanggup, dikasih cobaan ini aku sanggup, gak berubah. Dan akhirnya Allah berikan cobaan dengan janda. Memang aku berubah. Akhirnya aku jadi taat sholat, ya kan? Akhirnya aku pakai hijab, ya itu. Nah, dan ini aku pesankan buat kalian, jangan jadikan masa lalu itu sebagai balas dendam, tapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pelajaran. Dan jika terjadi kesalahan dalam rumah tangga, jangan salahkan siapa-siapa, tapi introspeksilah diri sendiri, mungkin ada kesalahan. Itu dia. Dan saya tidak pernah dendam terhadap masa lalu, saya juga tidak memperdulikan masa lalu. Justru saya berterima kasih kepada mantan. Terima kasih mantan, karena kau aku masuk Islam. Terima kasih mantan, karena kau aku punya anak. Mungkin kalau dengan yang lain aku tidak punya anak, mungkin. Jadi kita jangan menyalahkan. Yang paling utama nikmat Islam itu yang paling utama kali itu. Yang nggak gampang itu kalau orang-orang yang kafir itu bisa mendapatkan hidayah. Nikmat Islam itu yang kau dapat itu yang luar biasa. Iya benar sih, benar. Aku yang bertahan kan, kakak itu kan ngomong ya, udah balik gereja, ke gereja lagi, tapi benar. Saya sebenarnya itu di Islam itu apa ya, yang paling utama itu kayak kok repot amat ya jadi Islam ya, repot harus ini harus itu, tapi berpikir lagi ya memang menghadap Tuhan itu ya harus seperti itu. Saya dulu waktu Kristen menghadap ke gembala gereja itu maksudnya yang punya gereja. Nah, menghadap gembala itu saya harus rapi, pakai baju putih hitam harus rapi, pakai sepatu, pokoknya harus rapi. Nah, sedangkan menghadap untuk gembala gereja aja saya disuruh rapi. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Nah, berarti menghadap Tuhan lebih dari rapi, yaitu bersih. Itu dia. Makanya di Islam itu aku menemukan kebersihan. Karena aku seringkali waktu dulu itu kalau ibadah, aku lagi enak-enak berdoa, menyebut Tuhan, Tuhan Yesus, ada yang buang angin. Jadi aku gak fokus lagi untuk berdoa. Nah itu. Lagi berdoa tiba-tiba ada aroma herbal. Iya, jadi nggak fokus tuh berdoa. Ada aroma herbal. Kesenggol. Pas keluar dia kesenggol pula yang di dalam ya kan. Aromanya menyebar ke sana kemari. Kok jadi punya akhlak banget sih kayak gitu sampai. Lucu. Jadi itu ya nikmatnya di Islaminnya. Itu ya, jadi yang biasa-biasa menghina saya janda. Satu lagi, saya tidak ditinggal suami, saya yang mengatakan cerai. Sampai detik ini pun bapaknya anak tidak mengatakan cerai, saya yang meminta cerai. Karena itulah surat ceraiku tidak keluar dari negara sampai hari ini. Gitu. Aduh, susah dong kalau mau kawin lagi itu. Gampang, tinggal nikah, siri selesai. Nikah muta aja yuk, Aku lama-lama makanya aku gak mau naikkan kau Erik, bener, sumpah. Aku gak mau naikkan kau Erik tuh kok kegatelan. Gatel kali kau. Jijik kali kalau orang gatel tuh. Aduh. Awak yang tahu bertonton menjanda kok pula yang menggatal, Rik. Kau janji traktir aku mie Aceh ya, Esti ya? Ya elah, mie Aceh cuma 15.000, Rik. Sombong amat. Kau kan cuma ada 15.000. Kau kan cuma ada balik besok. 15.000 sama teh manis dingin 6.000. Ya 21, 22 bikinlah 25.000, Rik. Asal jangan kau minta rokok aja, karena memang nggak akan, siapapun nggak akan, karena bagiku itu rokok itu haram. Jadi nggak akan ku kasih kau barang haram. Nah, itu dia. Aku nggak merokok lagi kok. Mana lah tahu. Dani, selamat malam Dani. Malam.
Ini tadi Dani itu di typing ya, bertyping. Nah sekarang ayo ngomong, ini ada gurundanya. Ya Dani, Suaranya kok feedback ya? mana saya tahu suara lu lah Suaranya jaringan lu. feedback ya? Ya. Kenapa saya terpental? Ada apa? Rungkat, gak sadar Ustaz Sugi udah lama Udah rungkat. setengah jam Ustaz. Setengah jam yang lalu. Saya keluar tadi, Oh. hanya nggak tahu. Iya Dani silakan. Bang Dani. Ya. Assalamualaikum. Oh Islam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu doang. Paling disepak dia Ustaz. Disepak itu. Enggak ada aku sepak, sumpah gak ada. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa kau pada ngelapa ini? Udah rukat. Lucu-lucu ya. Udah rukat malah naik yang lucu pula. Padahal Bang Juma belum bersuara lu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi fenomena sekarang ini ya itu di roomnya si Ica PD itu udah mulai memasukkan orang-orang apa penghujat ya. Fenomena yang luar biasa. Yuk agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Termasuk si Ica-nya sih udah mulai berani. Makanya Iya, mulai tadi. males aku. Iya betul Ustaz. Tadi aku 1 jam di situ minta naik nggak dikasih-kasihnya. Dari 3 orang minta permintaan sampai 15 orang Ustaz. Oh nggak benerin deh. Tapi yang lain dinaikkan terus. Yuk agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Typing agamanya di bawah Kristen. Kristen. Ayo agama Kristen. Minta permintaan Manores. Atau kita Boy. tinggal turun dulu, biar dikeroyok oten-oten dulu. Boy, minta dulu. Boy, minta Manores minta permintaan. Nggak usah Ustaz. Biasanya Sugi. kalau kita nggak ada kan rame dikeroyok itu. Ya tapi masalahnya aku udah buka hijab, udah males, udah rapi tinggal. Tapi kenapa mereka tuh ngincar aku, kenapa coba? Nggak tahu. Apa masalahku? Perasaan yang terlalu garang berbicara Bang Juma loh. Tapi aku yang dikincar-incar mereka. Salahku di mana? Pikir mereka itu nggak bisa ngebales. Itu. Ya kan kalau mereka menghujat ya tinggal hujat balik. Ayo. Apalagi bahasa Bang Juma. Masih mau kau datang besok? Aku tadi mohon maaf nggak tahu kalau lah udah ngomongin ditanya tentang kisah Rasulullah Sirah Nabawiyah berat. Nggak sanggup terusin. Aduh malah berat. Iya. Nggak mau sebenarnya, malu aslinya saya ini, malu. Bang Bang lanjut. Enggak, mau minta maaf itu aja. Ya teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Bang Alip, tadi siang kan nih lagi viral nih tentang di Rumeja, ya kan, masalahnya tentang surat Al-Baqarah 106 ayat 106. Ya, nasih mansuh. Permasalahan ini gini Bang Alip. Ada kawan kita yang menyatakan bahwa itu direvisi gitu. Al-Quran itu direvisi. Itu Bang Alip, permasalahan itu mereka itu menggiring opini atau memframe kalimat kata-kata dari kawan kita ini gitu. Soalnya
statementnya masalahnya kalau secara sastra bahasa Indonesia revisi adalah kesalahan yang diperbaiki, betul nggak? Koreksi kalau saya salah. Ya, secara bahasa Indonesia ya. Nah, permasalahannya Jadi kalau secara belum. Cara bahasa Indonesia kawan kita itu bilang revisi berarti ada kesalahan, berarti Al-Quran itu tidak sempurna. Nah, permasalahan itu digoreng terus sampai jam isya lah. Nah, itu begitu gimana Bang Alif? Tentang nasab dan masuk itu diperjelas lagi gitu. ya, nasih mansuh itu kan sebenarnya yang itu sendiri Allah sendiri yang mengatur, karena masa tahap proses pewahyuan Allah sendiri yang tahu tentang masalah hukum yang ada gitu. Kan hukum ada yang dinasah dengan cara apa? Dengan cara Allah lupakan yang pernah ngasih wahyu disampaikan kepada umat tapi dilupakan sehingga tidak tertulis lagi. Kan di situ poin-poinnya. Ada yang satu ketentuan hukum, ayatnya ada, surahnya ada, tapi hukumnya diganti dengan ayat yang lain. Di situ kan ada di surah An-Nisa ketika masalah menghukum ketika seorang wanita nusuj berzina, melakukan perzinahan, awal hukum terjadi bagaimana di situ si wanita itu dikurung di rumah sampai mati dan sampai Allah datangkan ayat berikutnya yang lebih baik, kan gitu ayatnya. Artinya Allah sendiri tuh udah ngasih tahu cara nanti ada hukum yang dirubah. Kenapa? Disesuaikan dengan peristiwa. Makanya diganti dengan ayat lain di surah An-Nur kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Ada banyak lain dan di situ juga Allah sendiri yang ngasih tahu di surah Al-An'am 1 kayaknya dari 99 100 gitu, kayaknya di ayat 100 itu. Di situ udah dijelaskan Allah sendiri yang Maha tahu menempatkan ayat di mana ke ayat mana. Ya dari Allah sendiri, makanya bukan siapa yang berani merubah. Ketika semua ketentuan Allah itu ada, ya Allah sendiri yang mengatakan qaddamat kalimatu rabbika sidqa wa adla gitu. La mubadila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Jadi udah jelas, intinya beda dengan revisi gitu, beda. Revisi itu memang seolah memperbaiki Ayo kesalahan yang kan Kristen gitu. naik, teman-teman yang Kristen yang mau Hukum diskusi silakan naik. yang berangsur, contoh ketika masalah melarang apa itu minuman Hammer kan gitu, itu bertahap. Nah, Ditampukkan kan. Tes jaringan gue yang hilang apa gimana ini? ada Ada jaringan lu ada, cuman suara lu mendem-mendem. Lu Bang kapan Alif sih kalau naik itu bisa bagus? nanti kalau liberal gitu juga nih Bang Alif nih. Tentang maksud tadi kan aneh udah jelasin nama Unirifa, Permedalpo. Ada dua lagi bukan kesalahan ya, kesalahan lah dari kawan kita ini. Dia bilang gimana ya tentang bukan dari teman kita, subhatan mereka bahwa Nabi Muhammad itu lupa gitu. Lupa di Al-Baqarah 106 itu kan memang asbabun nuzulnya lupa kan. Bahwa pada saat itu ingatan tentang ayat itu dihapuskan kan. Soalnya dia membalikan di surat Al-Alaq di ayat 6. Bahwa kami bacakan Al-Quran ini hingga kamu tidak akan lupa kan. Nah, makanya itu dibilang ada kontradiksi itu gitu dari subatan mereka gitu. Itu gimana Bang Alif nanggepinnya? ini justru ya nggak nyambung lah. Ini kan ayat ini justru sedang menjelaskan bagaimana Allah caranya menasih atau menasah. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik darinya atau dengan sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Mutlak ini tentang kekuasaan Allah, urusan Allah, bagaimana Allah merubah ayat dan sebagainya. Itu kan dalam proses tahap pewahyuan. Ketika semua wahyu sudah selesai, tidak boleh dirubah. Poinnya begitu. Ketika masa dalam proses pewahyuan, wajar terjadi perubahan. Makanya seperti tadi tentang hukum, bagaimana hukum masih menyesuaikan keadaan. Justru kenapa disitulah hikmahnya terjadinya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Karena seandainya langsung sekalian bisa jadi umat itu dikatakan bahasa kitanya itu kalau nggak sanggup, berat gitu. Apalagi yang berkaitan dengan sosial, keadaan, lingkup, kebiasaan, ada tradisi masyarakat pada zaman Rasulullah. Pasti itu kan bagaimana bertahap bisa diterima gitu. Oke, selamat malam Adam.
Adam. Malam, malam Adam, Bunda. gimana kabar Hawa? Sehat-sehat saja di rumah. Oh, sehat-sehat di rumah. Oke. Apa mau diskusi kita? Diskusi apa kita? Oh, oke. Hah? Mau diskusi Ya, apa Kak? kita? Belum nih, lagi nyimak-nyimak dulu nih. Nyimak-nyimak. Apa yang mau